Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izinkan perkenalkan diri. Nama saya Anjeli Gita Ayunda dengan NPM 246100091. Saya merupakan mahasiswi semester 3 dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Dalam pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Bapak Febrianto SEMM. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek keuangan memberikan gambaran yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Alat ukur untuk menentukan kelayakan investasi usaha berdasarkan kriteria investasi dapat dilakukan melalui pendekatan payback period, average rate of return, net present value, internal rate of return, profitability index, dan break-even point. Secara keseluruhan, penilaian dalam kelayakan investasi meliputi hal-hal seperti yang pertama, sumber-sumber dana yang diperoleh, yang kedua, kebutuhan biaya investasi, yang ketiga, estimasi pendekatan dan biaya investasi, termasuk jenis dan jumlah biaya selama umur investasi, yang keempat, proyek neraca dan laporan laba rugi, yang kelima, kriteria penilaian investasi, yang keenam, rasio keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan. Adapun tugas menghitung arus kas atau cash flow masuk, yaitu soalnya PT Mentari Bersada Tbk bermaksud mendirikan pabrik dengan nilai investasi senilai 91 juta, seluruh dengan modal sendiri, umur ekonomisnya 4 tahun, dan disusutkan tanpa nilai sisa. Perkiraan pendapatan per tahun 400 juta. Biaya per tahun sebesar 45% dari pendapatan sebelum termasuk penyusutan. Dikenakan pajak 40%. Nah, pertanyaannya, berapa kas bersih yang diterima pada saat akhir tahun? Lalu di sini kita akan menuliskan penyelesaiannya. Nah, di sini kita dari soalnya adalah investasinya adalah 91 juta, lalu umur ekonomisnya adalah 4 tahun, perkiraan pendapatnya adalah 400 juta, lalu biaya per tahunnya adalah 45%. 45% ini adalah dari pendapatan. Nah, lalu di sini kita akan mengkalikan 45% ini ke perkiraan pendapat. Nah, yaitu adalah hasilnya 180 juta. Nah, lalu di sini kita akan lanjut ke penyusutan. Penyusutan itu adalah investasi per umur ekonomis. Investasinya adalah 91 juta per umur ekonomisnya adalah 4 tahun. Nah, yaitu kita akan membagikannya, hasilnya adalah 22.750.000. Lalu kita akan lanjut ke laba ruginya. Laba ruginya yaitu ada pendapatan, total biaya, dan penyusutan. Nah, pendapatannya itu adalah 400 juta. Lalu total biayanya adalah 180 juta. Kita akan mengurangi pendapatan, total biaya, dan penyusutan, yaitu hasilnya adalah 197.250.000. Kita akan ke laba sebelum pajak. Laba sebelum pajaknya adalah 22.750.000. Lalu pajaknya adalah 40%. Pajak ini akan kita kalikan dengan 40%, kita akan kalikan dengan 22.750.000 yang hasilnya adalah 9.100.000. Nah, lalu laba setelah pajaknya
Setelah pajaknya adalah 90.100. Lalu kita akan lanjut ke kas bersih. Kas bersihnya adalah hasil dari laba setelah pajak dan laba sebelum pajak. Laba setelah pajaknya adalah 9.100.000, lalu kita tambahkan dengan laba sebelum pajak adalah 22.750.000, yang hasilnya adalah 31.850.000. Sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.